berikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Ule, NIM 17230300016. Saya dari kelas B reguler sore, jurusan sosiologi. Baik, di sini saya akan membuat video dengan membawa tugas UAS dengan mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Yang pertama dengan tema tanggung jawab negara atas masyarakat dalam menghadapi COVID-19 yang ada di Kabupaten Ngada. Yang pertama, pemerintahan Indonesia sendiri memilih untuk melakukan social distancing guna memutuskan rantai penyebaran antara virus corona. Penyebarannya sangat cepat hingga melumpuh ekonomi berbagai negara. Menurut Worldometer, Amerika Serikat masih berada di puncak dengan 1.129,59 kasus positif dan 65,711 kasus kematian. Tentu saja ibu kota kita, ibu kota Jakarta, menjadi pusat pandemik ditunjukkan dengan jumlah kasus tertinggi masih dipegang daerah tertentu. Pembatasan sosial dan social distancing dinilai cocok untuk diterapkan di Indonesia. Mengingat warga Indonesia seringkali berkumpul, tentu saja hal ini berat dilakukan mengingat kultur dan budaya masyarakat setempat. Seperti masih erat kaitnya dengan kegiatan berkumpul seperti gotong royong, pengajian, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya. Dengan adanya opsi pembatasan sosial ini, diharapkan masyarakat patuh atas himbauan yang dilakukan pemerintah pusat. Namun, realitasnya masih banyak masyarakat yang melanggar himbauan tersebut dengan pulang ke kampung halaman diam-diam dan mengadakan perkumpulan secara diam-diam pula. Virus corona yang bermula dari epicentrum corona yaitu Provinsi Wuhan dan Provinsi Hubei di Cina dan sangat mematikan. Itulah telah menyebar hampir di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia tercinta. Bahkan organisasi WHO telah menyatakan bahwa corona merupakan pandemik dan Sekjen WHO meminta kepada Presiden RI Jokowi sebagai untuk menetapkan status darurat terhadap wabah corona di Indonesia. Dalam menangani COVID-19, pemerintahan Indonesia telah menunai banyak kritik. Ada beberapa di antaranya adalah tudingan lamban dalam penanganan, tidak transparannya data yang dirilis ke publik, hingga termasuk salah satu negara. Pada saat ini, masyarakat dilingkupi dengan ketidakpastian dan kekhawatiran. Dalam situasi ini, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berperan penuh mencarikan alternatif jalan keluar. Oleh karena itu, dalam konteks pandemik virus corona sebagaimana yang dikeluarkan oleh WHO, maka pemerintah memiliki kewajiban penuh tidak saja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang berdampak corona, tetapi melainkan juga mendukung semua faktor yang menentukan virus itu dapat dihentikan persebarannya, baik jaminan atas kesediaan makanan,
akses informasi yang akurat, bahkan jika suatu ketika Indonesia harus mengambil kebijakan lockdown. Dalam kaitan mengendali aneka penyakit menular, negara diminta melakukan langkah-langkah kolaboratif untuk meningkatkan ketersediaan dan penggunaan teknologi, improvisasi kewaspadaan, program imunisasi dan strategi lainnya dalam upaya pengendalian penyakit-penyakit menular. Pandemi COVID-19 telah melanda hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 berubah segala tantangan yang selama ini telah dijalani oleh manusia-manusia yang hidup di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Perlu ada aturan-aturan baru yang akan merubah kehidupan manusia ataupun gaya hidup manusia. Teori negara kesejahteraan tersebut seringkali dimaknai beberapa oleh setiap orang maupun negara. Namun teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 makna, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kondisi kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhnya kebutuhan material dan non-material. Kondisi kesejahteraan terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Yang kedua, sebagai pelayanan sosial, pada umumnya mencakup 5 bentuk, yakni yang pertama, jaminan sosial, yang kedua, pelayanan kesehatan, yang ketiga, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal. Yang ketiga, sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran, yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Pada pengertian tentang negara kesejahteraan di atas, tidak dapat dilepaskan dari 4 definisi kesejahteraan. Negara kesejahteraan sangat erat kaitnya dengan kebijakan sosial yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, masih banyak hal yang perlu dievaluasi dari pemerintahan untuk tidak terlalu gegabah dalam menetapkan kewajiban, karena ketika pemerintah sudah lengkap terhadap situasi pandemi seperti ini, bisa dibayang-bayangi oleh
kepanikan, masalah yang menyebabkan terancamnya posisi pemerintah yang dipercaya oleh semua warga negaranya yang dihilang, bahkan tak tersisa sedikit pun. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja dari hasil UAS.